Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arnate. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iksan Maulana dengan NIM 2110521042. Jadi di sini saya ingin menampilkan tugas yang saya sudah buat ya Pak ya, terkait tugas dari mata kuliah Statistika Industri, yaitu membuat diagram histogram lengkap beserta standar deviasi ataupun yang bisa disebut error bar ya Pak ya. Dan juga ini tugas harusnya diambil dari contoh skripsi yang sudah ada di lingkungan FTP. Cuman di sini saya akan menggunakan patokan tugas ini menggunakan skripsi saya, Pak. Jadi sebelum itu saya mengerjakan tugas ini di hari Sabtu tanggal 24 Mei pukul 07.03 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sebelum itu untuk judul skripsi saya adalah pengaruh suplementasi gas CO2 dan intensitas cahaya terhadap produksi biomasa, lipid, dan karotenoid mikroalga Coelastrella sp, Pak. Jadi yang untuk data yang saya pakai untuk membuat histogramnya, membuat diagram batang ya beserta error barnya adalah data karoten dan klorofil yang saya dapatkan dari hasil kultivasi terakhir saya di hari terakhir saya, yaitu di hari 15. Saya sudah mempunyai data tersebut dan sekarang saya sudah membuat tabel yang sudah saya ringkas dari tabel besar ini. Semuanya dari ulangan 1, 2, 3-nya lengkap beserta panjang absorbansi yang saya punya. Terus klorofil A, klorofil B, serta karotenoidnya. Saya sudah buat juga tabel yang untuk meringkasnya ya. Yang udah saya rata-ratakan lengkap beserta standar deviasinya. Nih seperti ini Pak standar deviasinya. Jadi saya ambil dari data karoten, kalau klorofil saya ambil dari data klorofilnya seperti itu. Jadi langkah pertamanya untuk membuat diagramnya itu saya langsung masuk ke sisipkan ini ya diagramnya Pak. Seperti ini. Ini saya buat dari diagram kosongnya, Jadi pertama saya tambahkan, saya pencet. Jadi saya pertama menambahkan datanya dulu. Baik, jika sudah muncul datanya baru saya edit diagramnya. Sumbunya saya tambahin yang di samping untuk menentukan konsentrasi dengan satuan mikrogram per mili. Untuk judul di atasnya adalah karotenoid mikroalga Coelastrella sp. Dan ini juga di italic, lalu juga fontnya mungkin diubah Pak, Times New Roman biar rapi. Nah jika sudah seperti ini, lanjut lagi saya edit lagi bagan diagramnya. Saya suka pakai garis kisi yang tebal. Nah kalau sudah seperti ini saya tambahkan lagi untuk bagian ininya juga. Bukan, maaf Pak. Salah. Legendanya, saya suka pakai legenda walaupun cuma ada karotenoid ya. Untuk warnanya saya ubah dulu karena karotenoid itu yang saya tangkap ya, warna kultivasi saya itu, kultur saya sudah berubah menjadi orange ya. Jadi saya akan merubah menjadi orange dengan gradient biar agak lebih menarik. Jika sudah, saya akan menambahkan langsung saya nambahkan label data dulu Pak. Saya suka pakai angka-angkanya biar lebih jelas. Nah setelah itu saya langsung, ini biar rapi juga saya panjangin deh. Nah setelah itu saya langsung menambahkan standar deviasinya. Ini belum italic. Saya langsung menambahkan standar deviasinya dengan cara saya klik dulu bagan diagramnya. Lalu tambahkan elemen bagian-bagian. Saya tambahkan bila kesalahan. Pertama kesalahan standar dulu. Ini kan masih acak-acakan di sini. Saya langsung ubah dulu menjadi custom untuk bila kesalahannya.
custom, lalu tentukan nilainya. Nah, untuk kesalahan positif dan negatifnya tarik data di standar deviasi yang tadi sudah saya buat, yang sudah saya rangkum. Ini satu data juga ada yang standar deviasi saya satu, maaf ya Pak ya. Jadi jika sudah langsung aja pencet OK. Di sini langsung muncul nanti standar deviasinya. Nah, ini kelihatan lah. Jadi standar deviasi di sini itu untuk menjadi parameter ya, berapa perbandingan data kita dari masing-masing perlakuan. Karena di sini saya ada 3 perlakuan, jadi di sini bisa kelihatan ya untuk error barnya perlakuan dari ketiga sampel saya seperti ini. Ini kan sama semua, jadi mungkin dia sedikit standar deviasinya bisa 0,4 jadinya. Dilihat juga dengan data-data yang ada di sini. Nah, yang besar ini ada di C2, di sampel C2 50. Nah, di sini nih. C2 ya, yang C2 ini. C22 itu maksudnya 10.000 lux ya. Kalau misalkan yang satu ini dia yang 5.000 lux. Jadi C2 itu dia ada perbedaan, dia terdapat perbedaan. Dari jumlah karotennya dia sampel yang pertama, perlakuan yang pertama itu 11, perlakuan kedua 11, perlakuan ketiga 10. Nah, ini terdapat perbedaan ya, terdapat perbedaan, maka dari itu standar deviasinya di sini error barnya akan sangat besar, yang mana akan menghasilkan gambar seperti ini ya. Ada garis menjulangnya tinggi sekali ini. Jadi seperti itu untuk contohnya. Nah, sekarang lanjut aja ke yang klorofilnya. Caranya sama ya teman-teman ya, caranya sama, asik teman-teman. Caranya sama ya. Jadi untuk itu disisipkan, langsung keluarkan tabel kosong. Pilih data. Oke, baik, seperti ini. Nah, ini juga kan di sebelah kirinya untuk parameter yang ini nih bisa kalian sesuaikan juga ya. Bisa kalian sesuaikan juga untuk batas minimum, maksimum dan lain-lainnya. Untuk itu dia kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini klorofil A-nya saja saya buat, cuman sebelum-sebelumnya saya membuat tuh biasanya digabung klorofil A dan klorofil B. Jadi kalau misalkan mau digabung dia seperti ini saja. Pilih data lalu tambahkan lagi saja untuk klorofil B-nya. Ini klorofil B, tulis di sini. Terus nilainya taruh deh. Ambil tarik nilai klorofil B-nya. Nah, jadi kan ada klorofil A, klorofil B. Nah, baru tinggal diedit aja sama kayak di sebelah kiri yang karotenoid ya. Untuk judul sumbunya tambahin yang sebelah kiri, tambahin juga yang sebelah atas ya. Ini dia belum punya yang bawah. Judulnya maksudnya. Bagian atas. Nah, kalau ini berarti apa? Klorofil mikroalga Coelastrella sp. Nah, judul sumbunya juga sama, konsentrasi. Ups, salah pencet. Konsentrasi mikrogram per mili. Nah, untuk fontnya juga saya langsung ubah aja, biar Times Roman ya. Ini juga dikasih italic karena dalam ilmiahnya. Nah, ini juga jadi sama ya kayak sebelah ya, cuman tinggal diedit aja sama, benar-benar sama persis. Untuk label datanya saya suka juga dikeluarkan ya, di sini ada angkanya. Legendanya juga saya taruh bawah, ada klorofil A dan klorofil B. Untuk garis kisinya saya pakai yang banyak ini. Kalau sudah juga saya lanjut ke apalagi yang belum ya. Oh, ini dulu. Saya ubah warnanya dulu. Untuk klorofil A saya ubah dulu warnanya itu dia. Oh, ini klorofil B dulu. Warnanya itu dia agak ke biru-biruan. Biru-biruan ke hijau-hijauan, hijau muda. Oh, hijau tua saya buat seperti di tabel. Hijau tua. Untuk klorofil A-nya saya ubah menjadi hijau muda. Nah, seperti ini ya. Sekarang kalau udah kayak gini kan tinggal ditambahin aja untuk standar garis error barnya ya, atau standar deviasinya. Nah, kalian klik di sini ya. Kalau misalkan kalian pakai MacBook juga nih, di sini kalian klik. Terus kalian custom saja.
Dan ini tadi yang saya klik ini. Oh, yang B. Masukin saja standar deviasinya juga ya yang B ya. Habis ini yang A, berarti kita pisah soalnya. Nah, muncul kan dia standar deviasinya, guys. Nah, yang ini juga sama, yang ini juga sama ya. Ya. Tarik. Yang ininya juga tarik sama. Oke, seperti ini nih, jadi sudah jadi ya. Jadi kelihatannya parameter untuk mengukur error dari 3 perlakuan yang saya buat di sini, Pak. Jadi ada kelihatan lah ini sejauh apa error dari perlakuan sampel saya ya dalam menganalisis. Ini yang saya ambil contoh adalah karoten dan klorofil dari hasil data skripsi saya ya Pak ya. Mungkin itu saja teman-teman dan Bapak Pak Arnatet, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga saya bisa mengerjakan ini secara cepat Pak, agar bisa CMH ya Pak. Untuk itu saya pamit undur diri Pak. Terima kasih. Saya tutup dengan kalimat Parama Santi Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.